Miss Gabut di kontennya Gabut. Wih. Oke, selamat siang semuanya. Di hari ini aku akan membawakan cerita tentang kisah horor di kantor. Kantor kalian serem gak guys? Tulis di kolom komentar ya guys. Jadi ceritanya tuh seperti ini. Hari Sabtu sudah menjadi agenda wajib aku bertemu dengan Mas Bima. Biasanya di akhir pekan seperti ini kami akan menghabiskan waktu bersama. Entah sekedar menonton bioskop, pergi makan, ataupun duduk di rumah sambil bermain game. Namun hari ini sedikit berbeda. Di tengah kencan kami, Mas Bima mendapat pesan dari atasannya untuk datang ke kantor saat itu juga. Sehingga aku yang sedang bersamanya pun terpaksa ikut pergi. Sebenarnya aku tak masalah bila di akhir pekan seperti ini menemani Mas Bima ke kantor. Mengingat kesibukan kami membuat waktu bertemu terbatas. Namun banyak teman kantor Mas Bima yang bercerita sering mengalami gangguan makhluk gaib selama lembur. Itu membuatku sedikit was-was. X, jangan berpikir tempat kerja Mas Bima di sebuah gedung tua yang usang. Kantor Mas Bima justru berada di sebuah gedung mewah bersampingan dengan mall dan hotel bintang 5. Kalian tahu nggak kantor apa tuh guys? Sehingga tak ada sedikit pun kesan seram di dalam kantor tersebut. Tetapi banyak teman Mas Bima yang lembur sering mengalami kejadian mistis, dari suara tawa hingga saklar lampu yang dimainkan. Entah benar atau tidak, namun bagiku yang penakut, cerita tersebut cukup mengerikan apabila dialami sendirian. Tenang aja, hibur Mas Bima ketika kami sampai di depan kantornya. Ini masih siang, mana ada hantu. Iya mas, udah gak usah disebut itu nama terlarang, jawabku. Ya udah yuk, ajaknya. Aku mengangguk mengikuti Mas Bima. Kantor Mas Bima berada di lantai 6. Biasanya di setiap lantai ada 2 hingga 3 perusahaan. Namun karena memiliki pegawai yang banyak, maka perusahaan Mas Bima memutuskan menyewa satu lantai sendirian untuk kantornya. Alhasil di hari Sabtu ini hanya ada kami berdua di ruangan seluas itu. Suasana seram tak begitu terasa, terutama di ruangan Mas Bima yang langsung berhadapan dengan kaca. Cahaya matahari yang terik membuat semua kesan seram dan menakutkan itu lenyap. Klek, tap, tap, tap. Aku dan Mas Bima sama-sama menghadap ke arah pintu. Kemudian kami saling menatap dan kembali ke aktivitas masing-masing. Sebenarnya aku ingin langsung bicara kepada Mas Bima bahwa mendengar suara pintu terbuka, disusul dengan langkah kaki mendekati kemari. Namun aku terlalu takut karena katanya mereka akan tahu saat dibicarakan. Geluhku dalam hati. Lebih baik aku diam dan pura-pura tak tahu. Bosan bermain ponsel, aku mengamati sekeliling. Tepat di seberang gedung perkantoran ini merupakan parkiran. Sejak tadi sama sekali tak ada henti-hentinya mobil lalu lalang, menunjukkan banyaknya pengunjung mall di akhir pekan. Dek, jantungku seolah berhenti berdetak. Aku melihat sebuah siluet hitam tepat di samping pintu masuk ruangan Mas Bima yang dibiarkan terbuka. Siluet tersebut tak begitu jelas, tapi aku tahu bahwa itu adalah makhluk asing. Aku menundukkan pelan kepalaku, berusaha agar tak terlihat jelas mengetahui kehadirannya. Aku mengambil napas pelan untuk menenangkan jantungku yang masih berdegup kencang. Rin, kenapa? Anu mas, kataku terpotong bingung membuat alasan apa. Bosan aja, hehehe. Nganjerku tertawa menutupi kegugupan hatiku yang masih bisa kurasakan. Sabar ya, ini tinggal tunggu konfirmasi email saja. Kalau udah oke, bisa langsung pergi kita. Aku mengangguk. Klek, tak, tak, tak. Belum usai penampakan siluet hitam mengganggu pikiranku, lagi-lagi suara pintu terbuka dan langkah kaki
mendekat kembali terdengar. Entah dengar atau sengaja mengabaikan, Mas Bima tetap sibuk dengan layar komputernya. Klep, tak, tap, tap. Aku tetap duduk dan tak bergeming sekalipun mendengar suara itu berulang kali. Rasanya terlalu takut untuk memastikan dan beranjak dari kursiku. Mas, panggilku. Nyalain lampu dong, gelap. Mas Bima menatapku bingung. Sebenarnya sudah jelas bila dia bingung, karena ini masih pukul 3 sore. Bahkan matahari masih bersinar terik. Namun terlihat raut wajahku seolah Mas Bima paham dan memilih menyalakan lampu. Hatiku terasa lebih tenang sejak lampu menyala. Tahu kan perasaan ketika nonton film horor, kamu bisa bernapas lega ketika hari menjelang siang. Betul sih, kalau siang hari kayaknya kita nggak takut ya guys, tapi kalau malam hari tuh kayaknya serem banget. Hatiku terasa tenang sejak lampu menyala. Aku tahu perasaan ketika nonton film horor. Kamu bisa bernapas lega ketika menjelang hari siang, seolah digambarkan bahwa saat terang, hantu tak akan mungkin muncul. Aku kembali mencoret-coret kertas di hadapanku, sampai dikagetkan dengan sesuatu yang menggelinding dari bawah kakiku. Tanpa suara dan rupa jelas, bayangan hitam pekat serta bulat menggelinding begitu saja di bawah kakiku. Dek, 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 dek. Jantungku berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Aku mengambil napas, membuangnya, mengambil napas, membuangnya. Namun seolah sia-sia, jantungku masih berdetak kencang dan perasaanku takut masih mengelimuti diriku. Karin, panggil Mas Bima. Turun yuk. Tanpa babi bu, aku segera mengambil tasku dan segera menggandeng tangan Mas Bima berjalan cepat keluar dari ruangannya. Aku bernapas lega sesampainya di mall. Aku masih ingat dengan jelas perasaanku mencekam yang menggangguku semenjak tadi. Bahkan di ruangan dingin yang hanya ada kami berdua, keringatku tak berhenti mengucur. Oh ya mas, emailnya udah dibalas kok, tiba-tiba ajak turun, tanyaku, menyadari Mas Bima mendadak mengajak turun. Belum. Nah kok ajak turun, tanyaku penasaran. Walau sebenarnya sih senang-senang aja karena akhirnya bisa berada di keramaian. Mas, tadi jawabnya terpotong. Lihat ada yang ngintip, ngajaknya pelan. Di mana mas? Kataku terkejut karena Mas Bima juga mengalami gangguan yang sama denganku. Pintu gak ada ruangan, hanya bayangan hitam. Aneh bentuknya, itu oval, kayak kepala mengintip tapi hitam. Aku terdiam terkejut. Apa yang dilihat Mas Bima sama dengan sesuatu di bawah kakiku tadi. Jangan-jangan penunggu kantor mas, karena tadi aku juga lihat. Kamu juga lihat? Tanya Mas Bima. Aku mengangguk, tapi tak berani ngomong takut. Aku melihat Mas Bima tertawa. Wah gila banget loh, ini masih sore, bahkan matahari aja masih terang banget. Mas juga dengar suara pintu dibuka dan langkah kaki dengar, tapi yang kedua dan selanjutnya sengaja Mas diemin. Aku mengangguk paham. Padahal selama ini Mas Bima masih ragu sama cerita anak-anak kantornya. Lanjut tertawa. Bahkan si Hadi tangannya pernah dicakar. Mas mikirnya rasional aja kalau dia gak sengaja kegaruk. Tapi setelah mengalami sendiri, bahkan di siang bolong gini, Mas jadi percaya kalau mereka ada. Aku tersenyum. Benar, kata Mas Bima, bila kita tidak mengalami sendiri, mungkin cerita-cerita seperti ini hanya seperti bualan. Tapi percayalah bahwa kita selalu hidup berdampingan dengan mereka. Oke. Kita lanjut ke cerita berikutnya ya guys. Cerita ini agak serem ya guys. Nah selanjutnya ceritanya tentang dosen mengajar 3 hari. Oke, kronologinya seperti ini guys. Cerita pertama datang dari akun Twitter Tearsov yang tak mau menyebutkan nama kampusnya. Ia bercerita tentang kejadian horor yang terjadi pada dosennya. Saat itu dosen yang masuk kelas di lantai 3. Kelas itu terdapat di paling ujung koridor dan dilaksanakannya sore hari. Ketika sang dosen masuk ke kelas tersebut, ia menyadari kalau para mahasiswanya memiliki muka yang pucat tanpa ekspresi, tapi tidak menghiraukan keanehan tersebut dan tetap melanjutkan pelajaran sampai 3 SKS selesai.
Setelah beliau keluar, ternyata dosen tersebut sudah berada di sana selama 3 hari. Berarti dosennya masuk ke dimensi lain, guys. Jadi nggak berasa kalau dia lagi di dunia lain. Oke. Hantu Fitri di ruang CLTS Fakultas Umum. Universitas Islam Indonesia adalah perguruan tinggi swasta nasional tertua di Indonesia. Kampus ini terletak di Yogyakarta dan dibangun pada tahun kemerdekaan. Salah satu cerita horor yang terkenal di kampus UII adalah mahasiswa Fakultas Umum di sana sering dikejutkan dengan penampakan sesosok perempuan cantik tapi tak memiliki kaki di ruang CLDS atau disebut Center for Local Law Development Study tentang hukum ya guys. Wanita tersebut terkenal dengan sebutan Fitri, namun gak ada yang tahu apakah wanita tersebut adalah mahasiswi Fakultas Umum UII atau bukan. Tapi yang pasti, jika kamu memasuki ruangan ini sendirian, terlebih sehabis maghrib atau malam hari, bisa dipastikan kamu akan bertemu dengan hantu wanita ini tanpa kaki. Serem. Oke, cerita selanjutnya. Cerita horor di kampus Maranatha, ada hantu kunci jawaban. Berarti yang suka ujian bisa nanya hantunya, juga tahu jawabannya guys. Ceritanya tuh seperti ini. Terdengarnya seperti hantu baik yang membantu mahasiswa untuk bisa lulus ujian. Ya teman-teman, tapi saat kamu mendapat kunci jawaban dari hantu ini, mungkin kamu akan sangat terkejut. Kisahnya berawal saat ada seorang mahasiswa kedokteran kampus tersebut yang harus kembali ke kampus untuk mengambil jas lab yang tertinggal. Saat itu hari memang sudah malam dan sesampainya di lab, sang mahasiswa bertemu dengan sosok kakek tua yang sedang bersih-bersih. Awalnya sang mahasiswa tak mengacuhkan keberadaan kakek tersebut dan langsung mengambil jasnya. Namun secara tiba-tiba sang kakek memberikan sebuah kunci jawaban dari nomor 1 sampai 49 untuk ujian yang akan mahasiswa itu hadapi keesokan harinya. Benar saja, besoknya sang mahasiswa pun bisa mengerjakan ujian dengan lancar. Tapi hal mengejutkan terjadi ketika ia masuk ke nomor 50, karena ternyata ada wajah si kakek terpampang pada soal analisa organ tubuh di nomor tersebut. Oke. Cerita selanjutnya, cerita horor di kampung Universitas Gadjah Mada. Ada seseorang mahasiswa abadi. Ceritanya, Universitas Gadjah Mada atau UGM memang dikenal sebagai salah satu kampus terbaik di Indonesia. Tapi bukan hanya terkenal karena kampus tersebut yang terbaik saja. UGM juga memiliki beberapa kisah horor yang melegenda. Salah satunya adalah keberadaan hantu Bayayuk. Ini kayaknya udah pernah ya aku cerita Bayayuk yang begitu populer di kalangan mahasiswa UGM, terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi. Namun cerita yang beredar hantu yang disebut Bayayuk itu sering tertangkap di CCTV. Bayayuk adalah mahasiswi UGM angkatan lama. Kisahnya kala itu Mbah Yayuk sedang dalam masa pengerjaan skripsi. Skripsinya ditolak berkali-kali, akibatnya ia stres dan mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Sosoknya ini seperti mahasiswa biasa, hanya saja ia berpenampilan jadul. Mungkin orang yang tak tahu sosok ini hanya berpikir ini mahasiswa jadul banget sih. Karena menurut orang pintar, Mbak Yayu tidak akan pernah meninggalkan UGM sampai selamanya. Oke. Cerita selanjutnya, cerita horor kampus di Universitas Negeri Malang. Seorang dosen gaib. Cerita horor ini menjadi salah satu yang masih sering dibahas hingga saat ini. Ceritanya, ada seorang penanggung jawab kelas yang mendapat arahan dari dosen untuk mengadakan kelas pukul 17.30. Kelas pun dimulai, tapi aneh. Saat masuk kelas, sang dosen hanya terdiam dan tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Kabar mengejutkan pun tiba saat penanggung jawab kelas mendapat kabar dosen yang asli sedang berhalangan hadir. Hingga giliran si penanggung jawab kelas keluar,
berhalangan hadir karena takut sang ketua kelas akhirnya memberitahu dosen yang asli keadaan saat ini. Setelah bercakap-cakap dengan dosen asli, sang dosen pun meminta mahasiswanya keluar kelas satu persatu. Hingga giliran si penanggung jawab kelas keluar, sang dosen gaib itu berkata sudah malam atau sudah tahu. Oke, selanjutnya cerita horor seram di kampus Indonesia yang melegenda UI. Terkenal UI guys, emang serem nih. Ceritanya tentang ruangan gamelan yang sering terdengar suara ketika malam. Mungkin sudah sering, tapi kali ini cukup menyeramkan karena sang hantu mengikuti segerombolan mahasiswa. Saat itu di sebuah gedung kuliah satu, ketika hampir tengah malam di lantai atas terdengar suara sedang nyiden dan main gamelan, padahal kampus saat itu sudah sepi dan tak ada pintu yang terbuka. Ruangan lain pun tak ada yang lampunya menyala. Keesokan harinya, setelah kejadian tersebut, ada seorang mahasiswa bersama teman-temannya kerja kelompok sehabis kelas malam. Biasanya mereka akan berkumpul di gazebo, tapi karena malam penerangan minim, mereka pun pindah tempat. Ternyata ada sosok mahasiswa yang mengikuti mereka. Salah satu teman mengira kalau sosok itu adalah anggota mereka juga, tapi terlihat aneh karena dia hanya diam saja. Mereka baru sadar ketika baru kembali ke kos masing-masing, dan mereka hanya berdelapan, artinya sosok kesembilan itu tak diketahui siapa. Oke, selanjutnya penunggu pintu 7 di Universitas Sumatera Utara. Cerita ini cukup terkenal. Para mahasiswa USU sangat menghindari melewati pintu 7 kampus tersebut ketika sudah sore hari. Soalnya dari cerita yang beredar, ada sosok perempuan bergaun merah yang sering kali menampakkan diri di sekitar pintu tersebut. Seramnya lagi, sosok tersebut juga sering duduk di jok belakang motor seorang yang melewat pintu 7 sendirian di sore atau malam hari. Serem juga. Oke, lanjut. Jembatan Teknik Sastra di Universitas Indonesia UI lagi guys. Jembatan merah yang menghubungkan Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra ini memang cukup terkenal dengan cerita-cerita horornya. Salah satu yang dialami oleh salah satu mahasiswa yang terpaksa pulang malam dan harus melewati jembatan tersebut. Sang mahasiswa bercerita karena tidak membawa kendaraan, ia harus menyeberangi jembatan tersebut agar lebih dekat menuju kosannya di dekat Fakultas Teknik. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kondisi di sekitar jembatan yang berada di atas danau itu pun sedang berkabut. Ia kemudian memberanikan diri menyeberangi jembatan. Saat memasuki jembatan, ia sedikit merasa takut karena ada bayangan bergerak di seberang jembatan. Awalnya ia berpikir hanyalah daun yang tertiup angin. Namun saat langkah semakin dekat, mahasiswa itu baru menyadari kalau bayangan tersebut adalah rambut dan kepala yang menggantung di atas tiang jembatan. Serem juga ya guys. Oke, kita lanjut ke cerita ditolong hantu di stasiun UI. UI banyak nih guys ceritanya. Kisah horor ini sudah menjadi legenda sejak tahun 90-an, bercerita tentang seorang mahasiswa yang pulang malam dan masih menunggu kereta di stasiun UI menuju stasiun Tebet. Kereta pun tiba. Sang mahasiswa masuk ke dalam kereta dan hanya melihat penumpang yang terdiam lesu dan berwajah dingin dengan pakaian lusuh. Ia mengira mungkin karena sudah malam, makanya para penumpang terlihat begitu tak bersemangat. Ia sendiri juga lelah. Sang mahasiswa tak begitu memedulikan kondisi aneh tersebut. Hingga akhirnya keadaan semakin janggal ketika ia menyadari kereta tidak berhenti di stasiun manapun. Tak hanya berhenti di stasiun Tebet, tujuan akhir mahasiswa tersebut ketika turun dan hanya berhenti di stasiun Tebet, berarti keretanya nggak berhenti dari tadi guys. Tujuan akhir mahasiswa tersebut ketika turun, mahasiswa itu disapa oleh seorang satpam yang berkata, kenapa berjalan kaki sendirian di sepanjang rel kereta? Ini kayaknya dulu pernah sempat viral ceritanya ya guys. Ya, mahasiswa itu akhirnya tahu kalau ia menaiki kereta hantu dan selama ini ia berjalan kaki dari stasiun UI ke stasiun Tebet. Satpam juga berkata, kereta pukul tersebut sudah tidak ada yang lewat lagi. Kalian pernah dengar gak cerita itu guys? Oke.
Cerita selanjutnya, hantu wanita di Fakultas Teologi, ruang kuliah lama teologi Universitas Kristen Duta Wancana. Fakultas ini berada di belakang sehingga minim sekali matahari masuk ke dalam tempat ini yang menyebabkan jadi sedikit lembab. Kabarnya banyak mahasiswa yang sering melihat penampakan sesosok wanita yang mengenakan baju panjang putih. Mesti tak ada yang tahu nama sosok tersebut, tapi banyak mahasiswa yang melihat sosok tersebut gerak duduk di tangga naik ruang kuliah. Serem juga ya guys. Oke, lanjut. Hantu di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN. Universitas Islam Negeri ini memang tak memiliki banyak cerita horor, tapi ada satu yang terkenal, yaitu gangguan kepada para mahasiswa yang mengambil kuliah sore atau malam. Salah satunya adalah hantu yang berada di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN. Kata pengakuan salah satu mahasiswa, hantu itu kerap berulah dengan memainkan pintu atau mematikan lampu. Serem juga ya guys, usir hantunya. Oke. Hantu lagu gugur bunga di Bundaran Teknik UGM. Entah mitos atau legenda turun-temurun yang sudah dipercaya mahasiswa UGM tentang larangan menyanyikan lagu di Bundaran Teknik UGM. Berdasarkan cerita yang beredar, kita nggak boleh menyanyikan lagu gugur bunga ketika berada di area itu. Konon akan ada seseorang menampakkan diri dan mengikuti, bahkan bisa-bisa sampai ada yang kejadian mengerikan terjadi. Katanya karena dulu ada mahasiswa UGM yang putus cinta dan memutuskan untuk bunuh diri di tempat itu. Serem ya guys. Oke, cerita selanjutnya. Lanjut, hantu kebaya merah di Universitas Indonesia UUI lagi guys. Banyak ke ada 4 tuh ceritanya. Katanya jika ada seseorang yang mengendarai mobil malam hari dan melewati gerbang UI lalu melihat sosok wanita berkebaya merah duduk di belakang jok melalui kaca spion, kamu harus mengitari gerbang UI untuk mengembalikannya pulang ke depan gapura gerbang UI. Kalau kamu membawanya pergi tanpa mengembalikannya lagi, kemungkinan sosok tersebut akan mengikuti kamu sampai rumah. Serem ya guys. Selanjutnya cerita horor di asrama kampus UI. Udah 5 guys, banyak banget UI ya. Memang terkenal sih guys, serem. Siapa yang pernah tinggal di asrama UI sudah menjadi kisah umum kalau asrama kampus ini menyimpan banyak cerita misteri. Sebut saja kisah pintu kamar yang selalu diketuk makhluk halus sampai mahasiswa diganggu di kamar mandi asrama. Semuanya bikin merinding. Bahkan ada salah satu kamar yang dibiarkan tak boleh dihuni. Soalnya mahasiswa yang menjadi penghuni kamar tersebut sebelumnya selalu diganggu oleh kehadiran mereka. Serem ya, UI itu banyak cerita mistisnya guys. Lanjut, beringin di kampus Unila. Pernah nongkrong di dekat beringin di kampus Universitas Lampung Unila? Kalau siang hari, kawasan beringin cinta ini memang cocok dijadikan tempat bersantai. Selain itu sangat ramai oleh mahasiswa yang sekedar ngobrol maupun nugas. Tapi beda cerita kalau kamu nongkrong di kawasan ini pada malam hari. Beringin tersebut sering dikunjungi oleh penampakan 2 perempuan kembar. Seramnya lagi, kedua penampakan itu memakai gaun hitam. Kehadiran mereka membuat mahasiswa tak ingin berada di kawasan tersebut setelah senja datang. Seram ya guys. Oke guys, cerita aku sampai sini dulu ya guys. Jika kalian suka dengan video Gabut Uy, tolong diklik ya guys tombol subscribe-nya, di like, di komen juga video aku ya guys, bahkan di share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya biar makin banyak yang tahu cerita horor dan aku makin semangat buat konten ya guys. Makasih juga yang udah hadir di channel Gabut Uy ya, yang udah setia nonton aku cerita dari awal sampai selesai. Aku doakan semoga kalian semua selalu sehat, tambah sukses, tambah maju, dan makin berkembang channelnya guys. Maaf ya kalau ada salah-salah kata atau pembacaannya ada yang kurang. Miss Gabut minta maaf ya guys. Oke. Ditunggu konten selanjutnya dari Gabut Uy, yang pasti dengan cerita yang makin horor, yang makin bikin merinding, kisah-kisah nyata yang makin bikin orang deg-degan. Oke. Selamat siang, selamat beraktivitas semuanya. Sampai jumpa kembali dengan Gabut Uy. Oke, dadah.